Banyak yang bilang minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Tapi benarkah masalahnya sesederhana itu? Berdasarkan World Population Review tahun 2020, Indonesia sebenarnya hebat loh. Kita berada di peringkat 90 dari 187 negara dengan tingkat melek huruf mencapai 96%. Artinya, secara teknis, hampir semua dari kita sudah bisa membaca dan menulis. Tapi ada tapinya nih, kemampuan baca ini ternyata nggak berbanding lurus dengan minat baca kita. Data UNESCO menyebutkan fakta yang cukup menohok. Minat baca masyarakat kita cuma 0,001%. Bayangkan, dari 1.000 orang, cuma 1 orang yang rajin baca. Ditambah lagi, data BPS 2024 menunjukkan hanya 11,91% penduduk yang mampir ke perpustakaan dalam 3 bulan terakhir. Padahal katanya perpustakaan itu jendela dunia. Kalau jendela ini jarang dibuka, gimana nasib masa depan bangsa kita? Tunggu dulu. Apa benar generasi muda kita seapatis itu sama perpustakaan? Daripada menebak-nebak, yuk kita tanya langsung ke mereka. Sebetulnya terakhir kali saya ke perpustakaan ini seminggu yang lalu sih ya, karena kebetulan saya juga lagi ada nyusun tugas akhir atau skripsi, jadi memang kebutuhan untuk ke perpustakaan ini intensitasnya lagi cukup tinggi lah. Terakhir kali saya ke perpustakaan itu sekitar 1 bulan yang lalu, itu saya mencari referensi tugas yang berada di kampus saya sendiri. Terakhir kali saya ke perpustakaan itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Di situ saya nyari referensi karena ada tugas dari dosen yang mengharuskan saya untuk mencari buku fisik di perpustakaan. Kalau untuk sekarang lebih digital ya Mas, karena lebih praktis juga. Karena kalau untuk ke perpustakaannya itu kan juga membutuhkan waktu, jadi saya lebih suka yang e-book untuk sekarang. Saya sendiri lebih memilih untuk buku fisik sih ya, karena kalau saya baca buku online atau e-book gitu lebih ke capek aja, lebih cepet capek matanya gitu. Tapi kalau untuk mendapatkan referensinya mungkin saya bakalan e-book atau online, tapi kalau bisa ada fisiknya, saya bisa lebih ke fisiknya aja. Wah, menarik ya. Ternyata teman-teman mahasiswa kita masih suka kok ke perpustakaan. Tapi memang tujuannya mulai spesifik, yaitu buat ngerjain tugas kuliah. Di sini kita bisa lihat ada pergeseran pola. Untuk bacaan santai, buku fisik masih jadi juara, karena sensasinya yang nggak tergantikan. Tapi untuk urusan riset dan referensi, sumber digital pemenangnya karena lebih praktis dan satset. Nah, fenomena ini apakah beneran terjadi? Yuk kita cari tahu lebih dalam dan konfirmasi langsung ke ahlinya. Perkenalkan, nama saya Aditya Pandu. Saya pustakawan di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. Perubahan perilaku pemustaka dapat dilihat dari aktivitas yang ada di perpustakaan ya. Sekarang jumlah pengunjung lebih sedikit, pengunjung meningkat justru di sumber-sumber digital atau sumber-sumber elektronik yang disediakan oleh perpustakaan. Semakin banyak resource digital yang disediakan oleh perpustakaan, otomatis semakin sedikit pula pengunjung yang datang untuk mengakses koleksi fisik yang ada di perpustakaan. Karena tersedia di platform digital, otomatis lebih banyak juga range yang mengaksesnya ya. Kalau dulu mungkin yang bisa datang secara fisik ke perpustakaan orang yang dewasa. Nah sekarang yang usia sekolah atau yang lanjut usia selama mereka terhubung dengan internet, mereka bisa memanfaatkan jasa atau layanan perpustakaan. Jadi jelas ya sahabat BPHN, bukannya minat bacanya yang hilang, tapi pintunya yang berubah jadi digital. Kalau dulu perpustakaan identik dengan orang dewasa yang sibuk cari berkas, sekarang anak sekolah sampai lansia bisa akses informasi hukum cuma lewat layar ponsel. Tapi muncul pertanyaan baru nih, kalau gedung perpustakaannya makin sepi karena semua sudah online, terus pustakawan sekarang kerjanya ngapain aja? Masih cuma jaga rak buku?
pustakawan sekarang ya juga harus beradaptasi. Kita melakukan, biasanya kita bilang user studies ya, kita mempelajari karakteristik mereka gitu. Karena sekarang memang sudah informasi diaksesnya secara online dan platformnya digital, pustakawan juga harus banyak melakukan effort di situ, banyak melakukan penambahan koleksi, banyak melakukan penambahan jenis pelayanan pada platform-platform tersebut atau layanan yang berbasis elektronik atau digital. Pola kerjanya juga berubah ya. Kalau dulu lebih banyak pekerjaan yang melakukan pengelolaan dokumentasi atau informasi, pengelolaan bahan pustaka, sekarang ada kebutuhan baru. Kita juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat. Ternyata, beban kerja pustakawan di era digital justru makin menantang. Menaikkan minat baca itu nggak gampang, apalagi kita bertarung dengan algoritma media sosial dan serbuan hoaks yang nggak ada habisnya. Pustakawan kini bukan lagi sekedar penjaga buku, tapi jadi navigator informasi. Mereka juga harus memastikan kita nggak tersesat di tengah informasi yang nggak kredibel. Tantangan terbesar untuk meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat adalah pertama, banyak informasi yang beredar di masyarakat. Nah, kita harus bisa mengarahkan pemustaka kita menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang kredibel. Selain itu, kita juga harus bisa mengedukasi pemustaka dalam menggunakan alat bantu yang dimiliki perpustakaan atau mengedukasi cara menelusur supaya lebih efektif dan efisien. Itu sih tantangannya. Lalu, apa jurus jitu pustakawan buat menjawab tantangan ini? Ternyata BPHN nggak tinggal diam. Ini kata Mas Adit. Melakukan beberapa kegiatan diseminasi informasi hukum ya. Contohnya kita membuat kemas ulang informasi hukum, membuat infografis peraturan perundang-undangan, membuat videografis peraturan perundang-undangan, membuat glosarium hukum agar masyarakat lebih mudah memahami istilah-istilah hukum. Selain itu, kita juga membuat video pendek edukasi hukum. Inovasi lainnya adalah IPUS BPHN. IPUS BPHN adalah aplikasi koleksi digital yang berisi ribuan buku hukum dan artikel hukum. Dengan aplikasi ini, masyarakat lebih mudah mengakses informasi atau buku-buku hukum. Karena tadinya jika kita terkendala jarak, waktu, atau jam layanan perpustakaan, semua hal tersebut dapat dieliminir dengan menggunakan aplikasi ini. Diharapkan dengan keleluasaan waktu dan akses tersebut dapat meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Dunia memang berubah, cara kita membaca pun berubah. Tapi semangat untuk mencari ilmu nggak boleh luntur. Perpustakaan mungkin nggak selalu berbentuk gedung besar lagi, tapi bisa jadi sebuah ikon kecil di layar gadget kamu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat sadar hukum. Langsung cek EPUS BPHN sekarang ya. Sampai jumpa di video berikutnya.